Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Ada lebih banyak yang Allah ingin lakukan bagimu, dan lebih banyak yang Ia ingin saudara miliki, jika saja saudara minta. Kukatakan ini lebih awal saudara tak layak terima. Tapi inilah intinya. Kita tidak layak, tapi kita terima yang Yesus layak terima. Oke, akhir pekan ini, saya ingin bicara pada saudara tentang bagaimana saya bisa senangkan Allah. Entah bagaimana saudara, tapi saya sudah lebih paham sekarang karena Allah banyak mengajariku tentang ini. Kuhabiskan banyak tahun-tahunku sebagai orang Kristen dalam kekhawatiran bahwa saya tidak menyenangkannya. Dan saya bahkan tak tahu apa yang membuat saya takut tak menyenangkannya. Hanya sebuah rasa takut palsu bahwa saya tak berkenan. Nah, sebagian alasannya mungkin karena masa kecilku, karena ayahku sulit untuk disenangkan dan ia sungguh mudah dibuat marah. Jadi, saya selalu punya rasa takut juga khawatir Tuhan akan marah. Jadi, hal pertama yang ingin kuberitahu malam ini adalah kabar baik, Allah tidak marah padamu. Lihat, saudara tidak sebahagia yang kuharapkan. Kupikir sebagian kita tak punya pengertian akan perasaan Allah tentang kita. Dan betapa Ia murah dalam pengampunan, belas kasih dan kebaikan pada kita. Dan betapa Ia mengasihi kita. Dan menyenangkannya lebih mudah dari yang kita pikir. Jadi saya akan berbagi dengan saudara yang Alkitab katakan tentang menyenangkannya. Apa yang perlu dilakukan untuk senangkan Allah. Mungkin ada pertanyaan yang saudara pikirkan, saudara tahu bahwa saudara masih khawatir tidak senangkan Allah. Dan saya berpikir jika apa perbuatanku cukup, apa aku sudah cukup membaca Alkitab dan berdoa. Saudara tahu kita selalu berpikir jika melakukan cukup maka Allah akan berkenan. Tapi segalanya bukan tentang perbuatan kita, namun tentang perbuatannya. Dan Ia ingin kita untuk percaya yang Ia lakukan dan tidak mencoba berbuat untuk membuatnya mengasihi kita, tapi percayalah akan perbuatannya. Di Alkitab, saudara bisa baca beberapa kesimpulan berbeda. Beberapa kesimpulan menyatakan ada 7.000 janji di sini. Beberapa 5.000, tapi saya akan ambil yang 7.000. Dan Allah ingin kita mempercayainya. Bisakah saudara bayangkan betapa hidupmu berubah jika mempercayai 7.000 janji-janji di sini dan sungguh maksudku sungguh mempercayai kata Alkitab tentangmu. Beberapa ayat yang dibaca Ginger dan saudara akui di mana dikatakan segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkanku. Wah, ini mengubah hidup. Untuk bangun setiap pagi dan tidak perlu takut menghadapi hari itu dan percaya apapun yang terjadi hari itu, Allah akan memberimu kekuatan untuk menghadapinya dan membereskannya. Kita tak pernah tahu pasti apa yang akan terjadi di hari-hari kita, tapi Tuhan akan menolong dan Ia akan memberi kekuatan untuk lakukan yang harus dilakukan, tapi Ia ingin kita percaya. Jadi di Ibrani 11 ayat 6 yang adalah ayat dasar kita untuk seri ini, Alkitab katakan, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita bisa melewatkan saja ayat itu. Entah bagaimana kehilangan maknanya, jadi kita akan membongkarnya di akhir pekan ini. Jadi 3 pesan. Tanpa iman tak mungkin berkenan pada Allah. Ia ingin kita percaya, dan Ia ingin kita percaya Ia ada. Memang ada, dan Ia bukannya pergi kemana-mana, tapi Ia selalu bersama kita dalam setiap kegiatan kita.
selalu. Saudara tak bisa sembunyi dari Allah. Tidak ada tempat yang bisa saudara datangi dan menjauh darinya, karena Dialah Sang Aku adalah Aku. Bukan akan menjadi aku atau sebelumnya, tapi Aku. Dan Allah ingin diikut sertakan dalam segalanya atas kita. Hal-hal yang kita pikir Ia tak akan peduli dan tak akan mau ikut serta jika kita mengundangnya untuk ikut serta. Kita bisa menerima pertolongannya saat sebelumnya tidak ada, hanya karena kita tidak meminta. Dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan sangat jelas, kamu tidak memperoleh karena tidak berdoa. Sederhana, tidak memperoleh karena tidak berdoa. Dan kuberitahu semua saudara, bahwa ada begitu banyak yang Allah ingin perbuat bagimu, dan begitu banyak yang Ia ingin saudara miliki, jika saudara berdoa. Dan sudah kukatakan padamu, saudara tidak layak. Tapi ini intinya. Kita tidak layak terima, tapi kita terima yang layak bagi Yesus. Kita tidak layak terima, tapi kita terima yang layak bagi Yesus, dan segala yang Ia beli dan bayar dengan darahnya, kita peroleh jika berdoa. Dan kita akan berdoa dalam iman. Amin. Saya tak mau menunjuk siapapun secara khusus, tapi pria muda di sini dengan baju biru, saya terus berpikir, Allah ingin lakukan banyak hal bagimu. Saya tak tahu apa yang ingin Ia buat bagimu, tapi saya merasa sangat kuat bahwa saudara perlu mulai berani dalam meminta. Maksudku, lebih berani dalam doamu lebih dari yang sebelumnya. Alkitab beritahu kita untuk dengan keberanian hampiri tahta kasih karunia. Saya benci yang kusebut cukup berdoa. Dan doanya seperti ini, ya Tuhan, jika saja Engkau lakukan, dan jika saja Engkau mau. Saudara tahu apa arti kata jika? Artinya hampir secukupnya saja. Dan Allah jauh lebih besar dari itu. Kita tak perlu mengatakan, ya jika saja kau mau lakukan ini. Tidak, katakan, Tuhan lakukan segalanya di dalam kuasa-Mu. Saudara tahu caraku berdoa, Tuhan berikanku segala yang bisa kutanggung dan tetap menomorsatukan Engkau. Saya selalu ingin Allah jadi terutama. Saya tak ingin banyak uang hingga menjauhkanku dari Allah. Saya tak mau banyak hal yang bisa menjauhkanku dari Allah. Tapi kita layani Allah yang besar. Dan Yesus membayar harga mahal untuk kita jalani hidup yang indah dan dahsyat. Bukan hanya hidup yang secukupnya saja, tapi saudara harus minta dan harus dengan keberanian. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16 dikatakan, kita punya imam besar yang tahu kelemahan kita dan kekurangan kita, karena Ia telah dicobai seperti kita, hanya tidak berdosa. Maka karena Ia mengerti, dengan keberanian datangi tahtanya. Ayo, dengan keberanian, meskipun Ia mengerti kekuranganmu, dan dengan berani datangi tahtanya, supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia yang menolong tepat pada waktunya. Waktu yang tepat untuk berdoa adalah saat merasa bersalah. Amin. Kita cenderung menciut dan lari dari Allah. Dan ini saatnya kita datang dengan berani berkata, aku tahu aku tidak layak menerima karyamu bagiku, tapi firman-Mu berkata untuk meminta dengan berani, maka aku lakukan dengan iman. Berapa banyak di sini yang berpikir hidupmu bisa banyak berubah jika mungkin lebih berani melakukannya? Amin. Saya punya perasaan bahwa iblis marah malam ini. Percaya bahwa Allah ada. Saya suka bagian ini. Saya akan mengajar salah satunya. Tidak semuanya malam ini, tapi Ia pemberi upah. Wah, saya suka itu. Alkitab punya banyak pernyataan tentang upah yang kita terima.
Yesus akan kembali dengan upah perbuatan atas perbuatan dengan motivasi benar. Nah, kita bukan diberi upah untuk perbuatan, untuk menerima sesuatu, atau untuk terlihat, untuk diperhatikan, atau untuk mencoba menyogok Allah. Tapi segala yang saudara lakukan karena mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ada upah yang akan datang. Saya tak bisa bayangkan upah seperti apa yang Allah berikan. Tapi bisa kukatakan bahwa saya menerimanya dalam hidup. Saya alami banyak hal saat kecil diperlakukan salah oleh begitu banyak orang, tapi kuberitahu saudara, Allah tahu bagaimana menggantikannya. Allah tahu bagaimana mengembalikannya padamu. Amin. Iman diartikan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan, saudara tahu apa itu? Ada banyak orang tidak memahami apa itu harapan. Harapan bukan hanya, ya kuharap, tapi entahlah. Mungkin ku berharap, tapi kita tak pernah tahu. Pengharapan di Alkitab berkata keyakinan bahwa hal baik akan terjadi padamu. Inilah pengharapan. Untuk bangun setiap hari mengatakan sesuatu yang baik akan terjadi padaku hari ini. Dan sesuatu yang baik akan terjadi melaluiku hari ini. Saat Alkitab memberitahu untuk menantikan Allah, ini kata yang sama dikatakan sangat menanti-nantikan. Jika ku katakan bahwa saya akan datang ke rumah saudara untuk makan malam, dan bahwa saya akan tiba di jam 1, mungkin dimulai di jam 1 kurang, saudara akan. Karena saudara berharap, menantikan, cemas, menungguku tiba. Ya, jika kita bisa merasakan demikian tentang seseorang yang akan datang makan malam, bagaimana dengan Allah yang berkata akan datang dan memenuhi kebutuhan kita dan mempedulikan kita, menguatkan kita, menghibur kita. Amin. Jika saat tiba di titik bisa mempercayai bahwa Allah bersamamu setiap saat dan ingin terlibat dalam segala yang saudara lakukan, ini mengubah seluruh hubunganmu dengannya. Dan dulu di tahun 1976, beberapa saudara mungkin ingat, ada pergerakan Roh Kudus yang nyata di tahun 70 dan 80-an dan orang-orang di seluruh dunia dibaptis dalam Roh Kudus. Dan semakin dekat dengan Allah dari sebelumnya. Dan hari di saat saya dipenuhi dengan Roh Kudus adalah pada saat pulang dari kantor. Dan saya punya pengharapan bahwa Allah akan lakukan sesuatu di hidupku, saya belum tahu apa. Saya bahkan berdoa hari ini dan berkata, entah apa yang akan engkau lakukan, tapi aku tahu engkau akan berkarya dalam hidupku. Rasanya seperti ada karunia iman, Tuhan aku tahu engkau akan berkarya di hidupku. Dan tiba-tiba saja maksudku Roh Kudus turun ke atasku. Dan saya bisa nyatakan dengan jujur bahwa saya tidak sama lagi sejak itu. Tapi hari itu hari Jumat. Dan omong-omong ku beritahu, saudara tak perlu miliki pengalaman sama untuk dekat pada Allah. Allah menghampiri kita dengan cara berbeda. Tapi saya main bowling di Jumat malam dan hari itu Jumat. Saya main bowling dan malam itu saya tidak bermain baik sama sekali. Dan saya tak terbiasa mendengar Allah bicara padaku. Tapi salah satu hal yang terjadi setelah saya dipenuhi Roh Kudus, saya mulai dengar suara Allah, saya mulai mendengarnya bicara padaku bukan dengan suara kedengaran, tapi dengan suara kecil yang tenang sekali, yang kadang bisa terdengar seperti suaramu, tapi ini Tuhan bicara padamu, atau kadang mendengar Allah muncul saat kita tahu
Saudara tak tahu bagaimana bisa tahu, tapi saudara tahu Allah berbicara. Saudara tahu Ia nyatakan sesuatu padamu. Dan maksudku sejelas itu saya mendengar Allah katakan, mengapa kau tak memintaku menolongmu bowling? Dan kataku, ya, bukankah kau tak peduli tentang itu? Ayo, ada pelajaran di sini. Lihat, kita pikir yang Tuhan pedulikan adalah hal-hal rohani yang besar. Saudara tahu kehidupan doa kita dan pergi ke gereja dan seberapa banyak ayat yang kita baca, tapi kenyataannya Ia peduli padamu dan setiap hal yang saudara lakukan. Dan tidak ada yang tak bisa saudara mintakan Allah untuk terlibat di hidupmu. Ayo, apa saudara dengar? Kusebut ini jalani hidup dengan Allah. Segala yang saudara lakukan, menyetir dalam kemacetan, pergi ke toko swalayan, membersihkan rumah, berbicara dengannya, mendengar untuknya, menceritakan apa yang menyakitimu, mengganggumu, memberitahunya saat saudara perlu dihibur, bicara pada Allah sepanjang hari. Mendekat kepadanya sebisa mungkin. Kubacakan ayat Ibrani 11 ayat 6 lagi, saya suka. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah akan memberi upah kepada orang yang kata-kata penting akan muncul. Sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan hanya ke gereja di minggu pagi dan duduk setengah mengantuk selama 45 menit. Ini bukan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh adalah bekerja keras di hari Jumat lalu, datang ke konferensi untuk mendengar firman. Dan mungkin kembali lagi besok dan mungkin bahkan cukup konyol untuk bangun dan pergi ke gereja di minggu pagi. Hanya karena saudara haus firman. Saudara suka firman. Tahukah bahwa hidupmu bisa berubah dengan hanya duduk di suasana ini? Jika saya tidak katakan satu pun yang berarti apapun bagimu, saudara ada di ruangan yang penuh dengan urapan Allah. Pikirkanlah itu. Setiap orang percaya punya urapan. Kita tidak banyak bicara tentang urapan Allah. Saya banyak dengar tentang urapan di tahun 70 dan 80. Dan banyak orang bahkan tidak tahu apakah itu. Pengurapan Allah sungguh berharga. Ini kehadirannya dan kuasanya di hidup kita. Dan saat Allah mengurapimu untuk melakukan sesuatu, tampaknya akan sangat mudah. Sangatlah mudah. Dan setiap orang percaya tentu punya pengurapan dalam diri mereka. Ayo, ini bukan seperti orang-orang gelisah yang bekerja denganmu. Ayo, ini bukan seperti orang-orang gelisah yang bekerja denganmu. Atau orang-orang yang begitu galak hingga saudara tak bisa salah. Saudara duduk di ruangan penuh pribadi yang limpah dengan kasih Allah, limpah dengan kuasanya, limpah dengan urapannya. Dan kukatakan padamu, saudara bisa diberkati dalam suasana ini. Alkitab berkata, pengurapan Allah mematahkan kuk perhambaanmu. Amin. Jadi inilah yang kudoakan untuk konferensi ini, bahwa pengurapan akan sangat kuat. Hingga kuk-kuk dipatahkan dari semua orang. Semua jenis kuk, semua jenis kecanduan dipatahkan. Perhambaan dilepas darimu. Kita bukan tawanan, Yesus datang untuk membukakan pintu-pintu tawanan dan membebaskan para tawanan. Tapi beberapa kita sudah jadi tawanan begitu lama hingga kita tidak tahu cara keluar. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman adalah hal-hal yang tak terlihat, tapi saudara percaya ada di alam rohani, dan bahwa saudara terus percaya dan menantikan Allah hingga kenyataan ini terjadi dan termanifestasikan dalam hidupmu di saat yang tepat. Amin. Yang saya belajar katakan, dan kupikir ini hal yang baik. Kita terima janji-janji Allah dalam iman dan kesabaran, bukan hanya iman. Tapi iman dan kesabaran, dan bisa kukatakan saat meminta, Allah lakukan sesuatu bagimu. Dan dalam iman saudara menunggu, saudara percaya, saudara menerima. Markus 11 berkata saudara akan terima, tapi tidak dikatakan kapan akan terima. Dan ini hal yang paling sulit. Ada permulaan dan ada akhir, tapi ada pertengahan. Dan kelihatannya kita habiskan banyak waktu di tengah-tengah. Tapi ada di tengah tidak harus sulit jika saudara berdiam dalam iman sepanjang saudara menunggu. Dan salah satu hal yang kukatakan saat menunggu Allah lakukan sesuatu, dan saya mulai putus asa adalah Allah sedang bekerja. Dan Alkitab berkata sepanjang kita percaya bahwa Allah bekerja, jadi ada anakmu yang bermasalah berdoa Allah sedang bekerja. Suamimu atau istrimu belum percaya, saudara berdoa Allah sedang bekerja. Ayo, ada kekacauan besar di hidupmu di mana saudara butuh pertolongan dan saudara meminta Allah untuk menolongmu dan menunjukkan jalan padamu, Allah sedang bekerja. Ayo, kita harus bersemangat bahwa Allah bekerja demi kepentingan kita. Amin. Maksudku hanya karena saudara tak melihatnya bukan tidak ada, inilah pentingnya iman. Iman adalah untuk hal-hal tak terlihat. Hal-hal yang kita harapkan, nantikan, kita percaya, namun belum memilikinya, mereka belum dimanifestasikan di hidup kita, tapi sedang dalam perjalanan, karena kita sudah minta, dan ini janji Allah. Kolose 1 ayat 4 dalam terjemahan Amplified memberi definisi berbeda akan iman, tapi saya suka. Dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, menyediakan seluruh kepribadianmu padanya. Dalam kepercayaan mutlak dan yakin, terhadap kekuatannya, kebijaksanaannya, dan kebaikannya. Jadi ini penyediaan seluruh diri kita padanya. Dan entah denganmu, tapi saya punya beberapa keunggulan kepribadian. Jadi, menyediakan seluruh kepribadian kita padanya adalah baik, dan saya berharap ia membetulkannya. Saya berkata hari ini entah apakah saya bisa sepenuhnya sabar sampai Yesus datang menjemputku. Dave sedang berusaha perbaiki bagian belakang rambutku. Ada belahan di sana dan rambutku akan terbelah. Jadi ia yang bereskan rambutku. Ia ambil sisirnya dan betulkan rambutku, tapi lama sekali ia melakukannya. Setiap rambut harus ada di tempatnya dengan sempurna. Dan ia terus katakan, diamlah. Dan kataku, Dave, aku tak bisa tunggu lama. Saya tidak cakap dalam menunggu. Saya lebih cakap menunggu Allah daripada menunggu sesama. Jadi saya bisa mendapatkan bantuan sedikit untuk kepribadianku.